for you now. Atlantis, under the sea, under the Studio G7 Jakarta. Inilah Hitam Putih New Look. Baik, buat pemirsa yang ada di studio dan juga yang ada di rumah, seperti yang Anda lihat bahwa hari ini kami sudah mensulap semua yang ada di studio Hitam Putih menjadi baru. Jadi Anda lihat bahwa semuanya baru di sini. Tempat duduknya baru, setnya baru, suasananya baru, dan yang pasti harapannya pun baru. Dan yang pasti kita akan mencoba untuk terus menginspirasi dengan gaya-gaya yang baru yang terus akan menghibur Anda. Oke? Karena itu adalah kata kuncinya dari Hitam Putih, menginspirasi Anda. Nah, tapi tunggu dulu. Masih ada yang lama pastinya, karena di sini masih ada Anu, masih ada Billy, ya. Saya juga nggak jelas kenapa mereka masih ada, karena semuanya sudah baru, tapi kalian masih ada, gitu. Bonus mas, bonus. Oh, Anda bonus, ya. Jadi itu satu paket, ya, tidak bisa dihilangkan satu paket. Tapi seperti saya katakan bahwa setelah sekian lama Hitam Putih berjalan, ada satu hal yang menurut saya agak sedikit kurang, karena selama ini saya tidak bisa memberikan opini-opini menurut sesuatu yang terjadi di lingkungan kita. Susah sekali. Ketika saya mendatangkan bintang tamu, kita harus bicara dengan bintang tamunya tanpa bisa memberikan opini tentang hal-hal baru yang terjadi. Itulah kenapa saya memiliki sebuah tempat baru yang saya sebut dengan The Table of Opinions. Dan disinilah kita akan melihat tentang hal-hal baru yang terjadi di sekeliling kita, membahas tentang hal-hal yang fenomena di sekeliling kita, tentunya dengan ciri khas hitam putih yang selalu menginspirasi. Oke, kita mulai sekarang. Saya buka, kita mulai. Saya akan memperlihatkan Anda sebuah fenomena yang lagi heboh sekali tentang munculnya padepokan tanda kutip. Tahu ya? Padepokan tanda kutip. Jadi muncul banyak sekali padepokan ini yang menggunakan atau mengatasnamakan agama sebenarnya. Dan kita bisa lihat bahwa ternyata terjadi hal-hal yang tidak enak di sana atau di luar akal manusia. Saya punya headline-nya, kita buka dulu headline-nya, coba kita kasih lihat headline-nya. Dan ini adalah padepokan yang Anda semua pasti tahu, Padepokan Gatot Brajamusti, ya, A.A. Gatot. Ini banyak sekali pengikutnya, bahkan dari kalangan-kalangan artis, ya, dari kalangan-kalangan orang terpelajar dan sebagainya, sampai ya pokoknya fenomenanya luar biasa sampai kita sendiri berpikir bagaimana hal itu bisa terjadi. Lalu ada juga seseorang yang bisa mengeluarkan uang atau melipat gandakan uang. Nah, ini aneh sekali, ya. Kenapa? Karena ternyata setelah Anda lihat bahwa saya akan bahas dulu tentang padepokan Gatot Brajamusti. Ini kalau kita lihat di berita-berita dipenuhi dengan ritual sesat, ya, ritual sesat. Lalu juga adanya narkoba di sana yang katanya adalah makanan jin. Yang saya nggak ngerti, orang-orang yang ada di sana kok percaya gitu makanan jin dimakan tuh kok percaya gitu ya. Saya nggak ngerti ada apa gitu. Tapi setelah saya selidiki, ternyata orang-orang yang ada di sana yang percaya itu adalah orang-orang yang lagi galau. Ya coba, yang datang ke sana biasanya habis pisah, ya kan? Atau habis cerai datang. Untung tidak ada di Amerika. Kalau itu padepokan ada di Amerika, maka Brad Pitt dan Angelina Jolie sekarang ada di padepokan tersebut. Untung cuma adanya di Indonesia. Nah ini yang saya nggak ngerti, apakah karena orang Indonesia ini percaya pada mistik gitu. Makanya orang-orang kalau sakit dia nggak ke klinik tapi ke klinik. Ya kan, kita tahu itu semua, itu saya nggak ngerti. Nah makanya Anda hati-hati kalau punya pasangan yang dekat, pacar dan sebagainya. Kalau lagi sayang-sayangnya banget tiba-tiba hilang, mungkin cari ke padepokan terdekat. Tapi yang pasti adalah ini adalah oknum-oknum, karena Gatot Brajamusti sudah ditangkap, yang pasti sudah ditangkap, dan menurut saya ini adalah oknum, ya, sudah pasti oknum. Karena begini, menurut saya ilmu, kalau kita bicara ilmu agama itu tidak salah, tapi yang salah itu adalah ahli-ahlinya yang oknum tersebut. Kalau kita bicara matematika itu nggak pernah salah, 2 tambah 2 pasti 4, ya kan? Tapi kalau
guru matematika atau ahli matematika bisa salah. Makanya jangan pernah mengatakan menurut ahli spiritual saya atau menurut ahli agama saya, tapi katakanlah menurut agama saya gitu. Karena kadang-kadang ahli ini pun bisa salah, tergantung dari ahlinya. Nah, itulah dia oknum-oknum tersebut. Hati-hati dengan oknum-oknum tersebut ya. Anda boleh percaya tapi pakai logika, pakai berpikir karena Anda manusia. Dan Anda diberkati untuk berpikir ya. Tidak ada makanan jin dimakan sama orang, mikir ya. So, maaf, saya mau kenalkan sekretaris saya. Apa kabar? Kamu ngapain? Aduh, baik Pak, mau ngapain? Pak, dari tadi saya dengar Bapak membahas tentang padepokan gitu-gitu. Padepokan aneh kan gitu kan? Iya, Pak, ya? Makanan jin dimakan, coba jinnya makan apa? Oh iya ya, kalau tuyul gitu sejenisnya makan apa ya? Beda, jangan bawa tuyul. Tidak, itu padepokan tidak ada tuyulnya. Oh baik Pak, jadi di sini ada pembahasan yang harus Bapak bahas juga nih Pak. Apa itu? Ini dia Pak, nih ya, saya mau kasih lihat sama Bapak. Ini harus kita bahas sekali Pak. Kenapa? Penting? Penting sekali Pak, karena ini sedang warawiri di TV Pak. Oh. Di media. Oh, ini gambarnya? Nah ini Pak, Apa itu? beliau ini Pak katanya bisa mengeluarkan uang dan menggandakan uang Pak. Bapak bisa lihat ya. Orang duduk di kursi ayunan gitu kok. Bukan Pak. Coba. Nih, ini kira-kira dia lagi tuh Pak. Lah, uangnya udah ada di bawah gitu loh. Nanti dia itu akan menggandakan uangnya Pak. Tuh, ini adalah budak-budaknya Pak. Ini ngitungin uang. Ngitungin uang dari hasil Dimas Kanjeng taat pribadi itu Pak. Ini ngapain nih? Nah, uang yang senilai ini akan digandakan Pak. Ini kira-kira gimana ya Pak? Kok bisa begitu ya Pak? Ini lagi oke. Kenapa bisa banyak gini uangnya Pak ya? Kayaknya ngerampok ya kalau saya bilang ya. Kok nggak ditangkap polisi Ya, tapi ya? gini, nah ini katanya banyak bahwa ternyata itu banyak uang palsunya. Banyak uang uang. palsu? Dan menurut saya, ini ada sebuah kesalahan di cara menangani orang-orang seperti siapa namanya itu? Dimas Kanjeng taat pribadi. Kanjeng taat pribadi ini salah. Memang seharusnya Gak boleh bagi. Bayangkan ya, polisi kita itu luar biasa di Indonesia ya. Mereka ribet sekali. Mereka menangkap si Dimas Kanjeng itu Ya. karena ada masalah pembunuhan, itu betul. Ya. Tapi masalah penipuan penggandaan uang itu nggak perlu ditangkap. Ngapain ditangkap polisi kita? Lalu tuh? kalau nggak ditangkap dia apain Kita Pak? laporin ke dinas pajak. Ke dinas pajak Ke ya Pak? dinas pajak. Yang muncul berapa? 50 miliar. Ya. Laporin dinas pajak. Suruh bayar pajak. Mati lu. Oh iya benar Pak, benar Pak. Kena 25 tahun nggak bisa bayar pajak. Oh iya, jadi harusnya dia dilaporkan ke Kantor pajak. Kantor pajak, bukan kantor Iya, polisi ya Pak ya? Bukan kantor pajak. Ketangkep Oh, gitu. 25 tahun. Iya, Jadi seharusnya seperti itu ya Pak ya? Iya, tapi dia ditangkap karena bukan hanya penipuan, tapi karena pembunuhan 2 asistennya yang mencoba untuk membongkar rahasia tersebut. Ya, dan nanti di episode nanti saya akan mengundang orang-orang yang bisa membongkar rahasia mengeluarkan uang dari kursi. Sekursi-kursinya gue bawa. Nah kalau kursi Bapak ini bisa keluarin uang nggak Pak? Nggak bisa, ini kursi panas, beda. Oh, Nanti saya bawa. Nanti Nggak, Bapak- nanti saya bawa kursinya dia itu, saya bawa, saya taruh di sini. Kalau nggak keluar uang, saya samperin itu Dimas Kanjeng taat pribadi. Nah, kalau dia bayar pajak, Dimas Kanjeng taat pajak. Nah, kan? Betul sekali ya Pak, betul. Iya. Baik Pak, kalau gitu sudah ada tamu yang menunggu Bapak. Bapak sudah siap Oh, untuk siap. bertemu Ada sekarang? tamu, ada Ada tamu. tamu untuk Oke. Bapak, ya. Bentar Pak, saya panggilin Oh, dulu silakan, Pak ya. silakan, Ya. silakan. Saya panggilin dulu. Oke. Ya, jadi wah. Silakan. Assalamualaikum Pak Agim. Salam. Sudah ditunggu sama Bapak Deddy Corbuzier, silakan duduk Pak. Agim, luar biasa. Silakan duduk. Saya sudah Silakan. antarkan tamunya. Saya Iya. tinggal lagi ya. Oh iya. Saya mau cari kursi yang ada bisa ngadain uangnya. Oh iya benar, nanti tolong bawain 2 ke sini Iya, ya. Pak, baik. Oke, ini luar biasa nih. Saya kedatangan AA Agim nih, karena saya ini sebenarnya kenal dengan AA udah lama ya. Sudah lama. Dan saya tuh juga pernah dan sering ke pengajian AA pada saat itu, betul. Iya. Nah, A, saya mau tanya, A. Adanya padepokan seperti itu, A. Tiba-tiba makanan buat jin, tiba-tiba narkoba gitu. Kok bisa orang percaya makanan jin dimakan tuh nggak masuk logika saya gitu, A. Belum lagi yang tadi main sulap keluar duit, A. Menurut AA apa itu? Lalu bagaimana dalam pandangan agama? Lalu hukumnya apa? Dan mereka tergolong manusia apa? Jadi harus kita akui bahwa banyak yang belum sehat. Tidak hanya
sakit lahir tapi juga banyak sakit kolbu. Akibat ada penyakit di hati jadi kurang jernih dalam berpikir. Mudah simpati, mudah tergiur, mudah kagum, sehingga kejernihan berpikirnya kurang mantap. Karena kalau mau berpikir jernih saja, sebetulnya ketenangan itu tidak mungkin hadir dengan cara-cara seperti itu, ya. Dengan cara-cara Enggak, ya. Itu biasanya yang dalam kondisi stres, depresi atau banyak masalah, lalu menemukan figur tanpa kejernihan berpikir, ikut saja. betul. Jadi memang masalah di negeri kita itu mudah terpesona, mudah terpengaruh tanpa kejernihan. Boleh saya tambahkan ya? Boleh. Suatu saat ada yang tanya kepada Umar bin Khattab, ya Umar, bagaimana menurut pendapatmu? Oh, orang itu baik, kata orang itu. Lalu Umar bin Khattab mengatakan, jangan dulu engkau katakan baik, kecuali sudah 3 hal. 1, pernahkah engkau safar dengannya? Safar itu artinya melakukan perjalanan bersama. Karena dalam perjalanan itu biasanya akhlak seseorang Melihat nampak. karakter seseorang Iya, terlihat dari nampak. itu, Ya, jadi kalau belum berpergian, oh belum. Apakah engkau sudah pernah bermuamalah bisnis? Oh belum, berarti engkau tidak tahu. Karena dalam bisnis itu keserakahan orang, ketamakan orang, itu Keluar, nampak. kelihatan, Ya, betul. ya kesenangan egoisnya itu akan nampak. Dan yang ketiga, apakah engkau pernah memberi amanah kepada dia? Oh belum, berarti engkau nggak tahu siapa dia. Jadi kalau belum pergi sama-sama, Belum bisnis belum bareng-bareng. bisnis, ya belum muamalah dan belum pernah melihat orang pegang amanah, itu belum bisa dipegang. Oke. Nah, kita sering merekomendasikan orang yang seperti itu. Nah Ustadz, tapi masalahnya begini Ustadz. Kalau kita lihat korban-korban yang ada nih Ustadz, ini ternyata bukan dari kalangan orang-orang bodoh aja Ustadz. Kadang-kadang dari kalangan orang terpelajar. Kok bisa kena gitu loh. Koruptor juga banyak yang terpelajar. Ya. Jadi terpelajar itu tidak identik dengan sesuatu yang hebat kalau dia tidak punya kejernihan hati. Jadi beda ya, terpelajar dengan kejernihan Oh hati. beda Pak. Dengan ilmu tuh ada namanya ilusi ilmu Pak. Jadi ujub, jadi sombong, jadi takabur itu gara-gara ilmu juga. Gara-gara ilmu. Iya. Kepinteran pun bisa jadi jahat. Oh iya. Orang kalau nggak punya kepekaan meraba hati, kalau diberikan kelebihan tuh jadi sarana dia menjadi sombong, ujub. Kayak kita gini-ginian ini ya, kalau nggak hati-hati kita nggak jujur kepada diri sendiri. Ini orang-orang yang menyimak tuh kan nyangkanya kita tuh gimana gitu. Betul. Padahal aslinya kita begini tuh karena cuma satu hal aja. Apa itu Ustaz? Karena Allah nutupin aib-aib dan dosa kita, benar? Benar. Kalau kita dibuka rada mirip juga nanti ya. Hanya karena untung aja kita ditutupi aib. Nah, sebagian orang itu terpesona kepada penilai orang kepada dirinya, sehingga dia tidak jujur kepada dirinya sendiri siapa. Oke. Ini bahayanya Mas Dedi juga nih, bahaya. Saya tunggu Iya. sebentar. Maksud Ustaz? Iya, jadi harus sadar aja kita tuh bahaya. Oh kita bahaya itu ya. Jangan ketawa, kalian nggak ngerti kenapa ketawa. Tapi mau tanya, ada orang yang nih kalau kita bicara tentang penggandaan uang nih ya, ada orang yang beribadah, taat beribadah karena diiming-imingi uang kayak kasus Padepokan Kanjeng Dimas tersebut. Nah itu gimana? Yang tidak punya uang sangat ingin instan punya uang. Betul. Pastinya dia begitu. Betul. Dalam dunia teknologi sekarang kita budaya instan tuh menjadi luar biasa. Ada mie instan, kopi instan, serba instan, termasuk ingin instan cari uang. Padahal agama mengajarkan yang dinikmati itu proses. Kalau hasil itu bonus. Yang menjadi amal itu proses. Seperti ibu hamil proses kan tidak bisa sebulan 2 bulan langsung keluar. Nah, budaya ingin instan akibatnya seperti itu. Yang kedua, kenapa yang sedang-sedang pada ikut? Karena dia nggak mau rugi ya. Dalam situasi sulit ingin selalu ada. Ingin jadi selalu ada. pendek lagi. Ah. Kenapa yang banyak uang Yang tetap kaya ikut juga. Ini namanya kemaruk Pak. Orang kalau sudah tamak, serakah, dikasih satu bukit emas, tetap dia akan mikir bukit yang lain. Jadi nggak ada habisnya. Jadi kalau nggak sehat hatinya, pasti bermasalah. Balik lagi ke hati. Pasti hati, karena setiap orang itu tergantung hatinya. Ini sedih, semua menampakkan sedih. Ini bahagia, semua menampakkan bahagia. Ini marah, semua menampakkan marah.
sayangnya orang itu jarang sekali sibuk memikirkan hatinya. Lebih sibuk membersihkan rumah daripada membersihkan hati. Lebih sibuk ingin melapangkan rumah daripada melapangkan hati. Lebih takut kotor pakaian daripada takut kotor hati. Betul. Jadi kalau hati tidak sehat, pasti tidak sehat akalnya, tidak sehat perilakunya. Oke, baik. Baik. Pembicaraannya semakin menarik dengan Agim. Saya kangen banget dengan beliau karena saya ketemu beliau tuh udah 10-15 tahun yang lalu dan sebagainya. Nah, saya masih bawa banyak pertanyaan, apalagi ada fenomena baru nih kemarin keluar dari kata-kata Agim juga. Tapi saya akan lanjutkan setelah yang satu ini. Oke, jadi jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih. Kita masih bersama dengan Agim. Nah, saya mau tanya, walaupun saya sudah duduk di kursi ini ya, tapi seandainya saya nih non-muslim, lalu saya ingin mengajukan diri saya sebagai seorang pemimpin rakyat, apakah saya sah untuk melakukan itu? Begini ya, muslim, non-muslim ada di negara ini. Misalkan seorang non-muslim ingin jadi kepala daerah, ya silakan saja. Yang penting jangan maksa orang untuk memilih dirinya, kan begitu? Betul. Ya sudah begitu. Oke. Nah, lalu kemarin kontroversi tentang Pak Ahok tentang surat Al-Maidah ayat 51. Nah, itu sebenarnya isi ayatnya apa itu, Ustaz? Kita tempatkan pada tempatnya dulu lah ya. Kan sekarang sedang heboh. Dan ini yang paling penting dari obrolan ini adalah bagaimana kita bisa mengambil hikmah sehingga tidak hanya sekedar membahas kejadian, tetapi pelajaran apa yang bisa kita ambil sehingga kita bisa menjadi lebih baik. Kalau hanya membahas kejadian, saya kira sudah di mana-mana ya. Itu. Dan basi lah ya kalau kita membahasnya. Satu, bahwa kita ini harus, kalau dalam Islam, agama yang adil, menempatkan sesuatu pada tempatnya. Misalkan Pak Ahok itu etnis Tionghoa. Itu bukan pilihan Pak Ahok jadi Tionghoa, ya. Dan ini bukan wilayah kita untuk kita bahas. Karena itu bukan takdir memilih. Saya jadi orang Sunda tidak milih. Sebagaimana Mas Dedi juga tidak milih kan? Apa ini? Ya enggak, kalau misalkan jadi anak kambing, kita lagi kambing sekarang berdua, iya. Kenapa jadi, saya anak kambing? Enggak, sama dengan saya juga kalau anak kambing. Iya. Lalu kalau Pak Ahok agamanya Nasrani, itu adalah pilihan beliau. Dan itu pun kita tidak ikut campur. Tetapi kalau kemarin pernyataan beliau mengatakan sesuatu tentang yang bukan bagiannya, nah itu namanya melampaui batas, offside. Sehingga ada pihak umat Islam yang merasa, oh ini masalahnya, ya ini wilayahnya. Tapi yang paling penting sekarang, bagaimana kita bisa mengambil hikmah ini. Kita sudah lihat sendiri bahwa ucapan yang tidak terjaga, tidak hati-hati, itu dampaknya bisa sangat keras bagi siapapun juga. Kita, Mas Dedi juga harus hati-hati nih, seceletuk, dua celetuk bisa disomasi, ya kan? Oh iya, undang bintang tamu aja bisa disomasi saya. Iya. Sayang kalau ada kejadian ini kita tidak belajar. Tapi tidak ada hikmahnya, buat apa gitu ya? Oh iya. Ini takdir kejadian ini banyak hikmah. Betul. Satu, kita bisa lihat betapa pejabat publik atau siapapun yang jadi sorotan media harus berlipat-lipat kemampuan menjaga lisannya. Karena orang itu kalau mulut ini bahaya sekali ini. Kayak peluru keluar dari laras nggak bisa ditangkap. Repot sekali, harus banyak energi terbuang, konflik ini banyak waktu, pikiran, rugilah. Betul. Satu, yang kedua, sekarang semua orang juga jadi pengen tahu apa itu Al-Maidah, iya. Betul. Banyak yang marah tapi nggak ngerti. Iya. Dan jadi banyak yang pengen tahu, ini juga belum tentu baca semua. Ya. Itu gitu kan. Jadi kalau misalkan di dalam Al-Quran ada larangan memilih yang beda akidah, ini sebetulnya sangat realistis. Karena seseorang yang beda akidah Islam itu nggak akan bisa memahami tentang Islam. Misalkan
Orang yang beda akidahnya, dia tidak akan bisa memuliakan Allah sebagaimana umat Islam memuliakan Allah. Tidak bisa memahami, karena dia tidak beriman kepada Allahnya, ya. Dan itu haknya untuk tidak beriman. Tapi kalau seseorang memimpin dan tidak paham, pasti nggak akan mengerti bagaimana bersikap, betul? Yang paling tepat. Contoh sholat. Bagi yang non-Islam mungkin bingung, kenapa Islam begitu? Contoh haji, bagi umat Islam ini adalah suatu ibadah yang benar-benar agung. Tapi bagi yang beda akidahnya, apa ini? Kok seperti nyembah batu? Tentu akan sangat berbeda. Jadi kalau ada anjuran untuk tidak memilih itu adalah hal yang sangat realistis. Karena umat Islam memerlukan pemimpin yang mengerti bagaimana memimpin umatnya supaya lebih baik imannya, lebih baik akhlaknya. Dan ini bukan masalah sara, ya. Ini adalah seperti Mas Dedi ngajarin anak supaya jadi orang benar sama. Jadi bukan masalah kebohongan. Saya menganjurkan silakan baca Al-Maidah lah. Kalau saya disebut kebohongan kan salah, itu kan tugas saya, betul? Betul. Ada di sana tulisannya, Pak. Iya, dan sekarang saya bersyukur Pak Ahok bisa minta maaf. Lalu apakah ini diproses? Ya nggak apa-apa. Jalan yang menentukan salah benar nanti biar pengadilan. Ya, Pak Ahok kita hargai, minta maaf. Dan lebih mantap lagi gentleman, ya, karena beliau yang berucap, beliau tanggung jawab. Dan kita semua belajar, dan kita semua menahan diri, dan ke depan semua lebih baik. Setuju? Setuju. Bagaimana dengan orang yang tersinggung terus marah-marah terus anarki? Saya tidak setuju, ya. Marah boleh, tapi berbuat zolim kepada siapapun tidak ada dalam Islam, ya. Islam tidak mengenal kezoliman, termasuk dalam pertempuran sekalipun. Tidak ada. Islam adalah agama yang adil, menempatkan sesuatu pada tempatnya. Oke, jadi tidak boleh ada penzoliman dan sebagainya. Tidak boleh. Maaf Pak, Rasulullah tuh ada orang ngobrol di atas kuda, disuruh turun tuh. Kenapa? Ya masa ngobrol di atas kuda? Ya biarlah kalau mau ngobrol di bawah saja, karena kan berat punggung kuda. Kasihan kudanya. Ya, untuk hal seperti itu aja dilarang. Ada lubang dipipisin, itu sudah zolim karena yang di dalamnya kan bisa teraniaya. Ada ibu-ibu ahli ibadah, rajin ibadah, tapi mengurung seekor kucing, tidak diberi jalan untuk nyari makan dan tidak diberi makan, itu ibadahnya tuh nggak ada nilainya. Hanya akhlak ke kucing aja sudah begitu. Ada seorang wanita yang hilaf, pezina, kemudian dia melihat ada anjing kehausan. Lalu dia turun ke sumur sampai buka selopnya, ya, dia gigit, turun ke sumur, ambil air, sambil jongkok dikasihkan ke anjing. Ini Allah menyaksikan dan Allah menghargai kebaikan wanita yang tergelincir berzina ini memberi minum, itu diampuni dosanya. Bayangkan. Padahal sekecil itu. Padahal itu memberi minum seekor anjing. Padahal ini wanita suka zina. Allah menghargai kebaikan sekecil apapun. Itu agama. Jadi sangat indah sekali kalau kita memahami bahwa kita menjaga diri dari kezaliman. Oke, baik. Pertanyaan cepat aja nih, AA. Saya balik ke masalah kontroversi padepokan yang tadi. Nah, AA kan punya pondok pesantren. Iya. Nah, ini terpengaruh nggak gara-gara padepokan-padepokan yang ngaco itu sekarang orang mau masuk ke padepokan pesantren jadi mikir dulu sekarang? Saya kira yang merusak kita tuh bukan kejadian di luar. Yang merusak kita tuh adalah kejadian kita sendiri. Kalau pesantren ini konsisten, benar gitu, jangan pernah takut dengan kehebohan apapun. Ya, memang padepokan ini akan membuat kita semakin jelas. Saya juga nggak mengerti ini padepokan kok muridnya disebut santri. Karena yang disebut santri itu pesantren, pesantrian. Kalau padepokan, ada yang nyebut itu berarti muridnya Depok, ya. Tapi yang saya tahu ada padepokan silat. Oh, itu iya, ya saya mengerti itu ya, karena saya juga pernah lihat padepokan silat. Tapi kalau padepokan itu saya kurang tahu, ya. Jadi yang penting kita ngurus diri kita sendiri dulu ya. Pertama itu, kalau kita ingin ngurus orang lain, harus pastikan kitanya juga ngurus diri. Jangan sampai, kan katanya ciri orang yang malang itu sibuk mengomentari yang lain yang tidak perlu dikomentari, sibuk memikirkan yang tidak perlu dipikirkan,
dan sibuk ngurusin yang bukan urusannya. Bukan urusannya sendiri dipikirin. Iya. Oke, kita ke ruang tamu aja biar lebih santai ngobrolnya. Jadi Agim ini punya pondok pesantren ya. Kalau pondok pesantren tuh berarti kalau pondok pesantren artinya santri ya. Santri. Udah ada berapa itu santrinya? Adalah beberapa ribu. Oh, beberapa ribu. Oke. Nah, itu dia tadi ya. Jadi kalau kita tuh ngurusin hal-hal yang lain, kita kayaknya lupa ngurusin diri kita sendiri. Nah, saya mau tanya nih sama Agim nih. Saya ngurusin Agim dulu sekarang. Ini sekarang di TV jarang. Kemarin saya mau ngundang A itu susah loh. Ya, karena A itu jarang mau di TV sekarang. Saya telepon A sendiri, pribadi saya nelpon beliau sendiri. Betul A ya? Iya. Ya. Dan A bilang, kalau nggak penting nggak mau di TV lah katanya. Tapi karena memang ulasannya baik, makanya A mau gitu. Nah, kalau off air dan sebagainya masih sering nggak? Iya, sering. Alhamdulillah. Karena pesantren semakin diberikan amanah banyak santri. Santri itu adalah amanah, Pak. Setiap santri dititipkan orang tuanya, maka saya harus tanggung jawab dunia akhirat. Maka itu menjadi prioritas utama. Anak 11, itu juga penting dipertanggungjawabkan. Satu kan? Satu. Kemudian, satu aja ribet, 11 gimana ceritanya? tergantung kitanya ya. Kalau kitanya ribet, jadi ribet. Salah lagi saya ya, oke nggak apa-apa. Gini, kan persoalan itu adalah bagian yang harus dinikmati, bukan ditakuti. Seperti ngurus anak. Dan yang namanya bahaya itu bukan pada persoalannya. Bahaya itu kalau salah menyikapi persoalan. Seperti ujian di sekolah, orang tidak lulus itu kan bukan karena soal, tapi karena salah jawabannya. Iya benar itu memang. Iya, nah kita tuh lebih sibuk dengan persoalan, tapi jarang memikirkan ini benar nggak kita menyikapinya. Ini seperti heboh hiruk pikuk ini, kita bahas ini, baca ini, itu. Tapi kita berubah enggak nih dengan obrolan ini nih kayak acara ini ya? Udah berapa lama ini? Hampir 7 tahun. Nah, dengan 7 tahun ini yang paling penting dari acara ini, Mas Dedi berubahnya apa? Saya mah botak deh dulu mah enggak. Kalau botak mah gampang, tinggal ke tukang cukur. Tapi saya mengerti. Artinya saya pun belajar dari bintang tamu yang inspirasi dan merubah hidup saya. Dan juga saya datang ke sini juga intinya itu, ya. Apa itu? Ya, Mas Dedinya berubah apa gitu. Karena saya ingat dulu Mas Dedi ini rajin ke pesantren, ke Darut Tauhid ya. Itu saya sering banget datang. Ya, ngaji. Nah, sekarang saya datang ini, apa perubahannya sesudah acara ini? Ini yang paling penting Mas Dedi ya. Kita sering tampil begini, dulu A juga sering tampil. Kita sering membahas, tapi yang paling harus kita sadari adalah kita kan jadi harus tanggung jawab kepada pemirsa, benar? Betul. Nah, para pemirsa, ini teh pada lihat semuanya? Oh, nonton. Nah, yang sebelah sono sih memang tengeng palanya, tapi yang lain nonton. Kalau sayang kepada acaranya Mas Dedi ini, yang paling penting justru kitanya Mas, ya. Karena seperti yang kita bahas tadi, bahwa kita ini dihormati orang, kita ini mungkin dikagumi sebagian orang, karena kita ini ditutupin aib, dosa, kekurangan, kejelekan kita. Nah, di dunia Indonesia ini khususnya Pak, banyak sekali orang yang terjebak oleh penilaian, kekaguman orang, sehingga dia kehilangan kejujuran untuk melihat siapa dirinya. Dan ini salah satu masalah di negeri kita Pak. Jadi kalau kita Mas ya, jadi kalau sudah punya gelar, pangkat, jabatan, popularitas, kedudukan, seakan-akan dia tuh sudah hebat sekali. Padahal di balik itu siapa? Betul. Ya? Nah, kalau orang sudah nggak bisa jujur melihat dirinya sendiri, maka cenderungnya yang dibangun tuh topeng. Dia sendiri nggak pernah bahagia. Nah, kalau orang udah ngebangun topeng, ngajak orang, pasti nanti orang jadi ngebangun topeng juga. Ya, jadi intinya dia sendiri harus berubah, harus jujur pada dirinya sendiri. Iya, benar. Nah, ini kita tuh kekurangan. Kekurangan orang-orang seperti itu. Iya, kekurangan orang-orang yang memang kemasan dan isinya tuh lebih bagus dari kemasannya. Jangan sampai hanya ngebangun kemasan dengan pangkat, jabatan, kedudukan, gelar, tapi dia lupa kepada isinya sendiri. Sehingga ya begitulah, jadi bungkus aja yang bagus. Oke, baik. Kalau begitu langsung aja kita panggilkan buktinya saja ya. Kita undang yang kemasannya bagus banget tapi isinya belum tentu ya. Ustadz Maulana, silakan.
Saya puji loh. Saya puji. Kemasannya bagus banget. Tuh, isi kan nggak ada yang tahu. Saya nggak tahu. Agim nggak Tadi tahu. ngomong-ngomong ngatain aku itu. Enggak. Enggak ya? Enggak. Hitung dulu ya Allah ya Rabbi. Tiap anak Oke. Silakan, oke. Dan kita akan lanjut lagi pembicaraan yang setelah yang satu ini. Jadi jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih. Ya, kembali lagi di Hitam Putih. Saya sudah ada Ustadz Maulana. Jadi saya punya kewajiban untuk bertanya pada Ustadz Maulana gitu ya. Padahal saya lebih tertarik bertanya pada Agim. Tapi maaf ya, saya harus. Ini mah kerja ya. Ya ngerti lah ya, itu mah kerja gitu ya. Ustadz, Ya. Ustadz kan punya padepokan. Oh enggak. Oh, punya. Enggak. Saya dengar Anda punya. Apakah makan makanan jin juga? Enggak. Alhamdulillah kita ini anak pesantren. Dan kebetulan di Makassar saya pondoknya di Pondok Pesantren An-Nahdhah. Kemudian ibaratnya saya nggak mungkin bikin pesantren lagi. Kan sudah ada pesantren. Jadi tinggal dikembangkan yang ada aja. Nah, oke. Menurut Anda bagaimana pendapat Ustadz Maulana tentang padepokan tersebut? Ada padepokan yang lagi marak itu kan? Ya, yang miring lah ceritanya. Kalau menurut saya mah yang bagi rezeki kan Allah. Jadi mohon maaf, tadi kan udah jelas sama A. Kalau saya sih, kita ini ilmunya kecil. Hebat banget ya bisa mengendalikan uang. Kalau saya nggak bisa. Kalau aku ditanya masalah seperti itu, mohon maaf, kapasitas penggandaan uang itu saya rasa mohon maaf tanda kutip, kan yang kejadian-kejadian aneh itu kan karama. Karama kan tidak bisa ditampilkan. Tidak bisa dipamerkan ya. Gitu. Anda kok kelihatan takut dengan Agim ya? Enggak, kan ada senior. Oh, senior, oke. Tapi terpengaruh tidak dengan adanya peristiwa-peristiwa tersebut? Apakah pesantrennya jadi sepi gitu? Tadi saya tanya juga. Kebetulan di pesantren kami itu, alhamdulillah pesantrennya adalah ibaratnya pesantren sekolah, jadi aman, tidak ada masalah. Walaupun sampai 1000-an kan di Makassar korban-korbannya. Jadi alhamdulillah selama ini pesantren saya aman. Ya? Dan Aman. saya deteksi di alumni-alumni santri-santri tidak ada yang terpengaruh. Tidak ada yang kena. Oke, Aman. baik. Saya mau panggil sekretaris saya karena dia punya pertanyaan yang udah lama di kepala dia, tapi saya bingung juga dia mana. Ya. Boleh dipanggilkan, Cika? Ustadz Maulana. Ya Ustadz Maulana, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya mau kasih pertanyaan buat Pak Ustadz, boleh dijawab ya? Boleh. Pak Ustadz, honor jadi Ustadz itu besar nggak sih? Khusus kamu nanya begitu. kenapa, Kebetulan guru saya mengajarkan gini, kapan bicara uang saya haramkan ilmuku. Jadi saya tidak pernah bicara uang. Oh, nggak pernah. Enggak. Nerima? Saya maaf sampai sekarang saya tidak punya rekening. Nggak punya rekening? Enggak punya rekening. Jadi cash? Kalau dikirim ke istri sama aja ya. Oh gitu. Terus Iya. boleh nggak sih Ustadz itu pasang tarif untuk berdakwah? Kalau menurut saya nggak boleh lah. Karena kalau menurut guru saya kan nggak punya ilmu. Guru saya melarang. Kalau dikasih alhamdulillah, kalau tidak dikasih kelewatan. Jadi ngarep gitu? Enggak juga. Kan orang berdakwah kan pakai mohon maaf kendaraan. Bener kan? Benar. Bener. Makan nggak? Makan? Makan. Tidur nggak? Enggak. Enak aja. Lo kan lagi berdakwah. Kan di hotel. Oh, Anda Nginap pilihnya kan? hotel? Ya iyalah. Oh, luar Kalau biasa. daerahnya jauh, masa nginap di rumah orang? Oh iya. Ngerepotin. Oh gitu. Terus kalau jadi seorang Ustadz boleh jadi pemain sinetron, bintang iklan gitu boleh? Aku baru waktu ditawarin minta iklan 3 tahun itu, gak usah ganti kartu. Telepon kata naik cuma 5.000. Alhamdulillah, kalau dari sisi saya, semua siar dan saya tekankan, saya bilang saya boleh terima iklan itu, tapi uangnya saya tidak ambil.
Uangnya sudah diambil. Enggak. Kalau gitu berarti nanti banyak yang ngantri buat pakai Pak Ustadz. Uangnya tetap diambil tapi diarahkan ke umroh. Jadi diberangkatkan beberapa orang yang tidak pernah mengharapkan naik umroh, itu yang dibayarin semua. 100% tuh uang nggak diambil. Iya. Anda tidak dapat 1 miliar 50 juta. Itu semua diserahkan untuk 3 tahun orang-orang. itu? Iya, setahun. Mahal nih. Mahal ya? Jadi Mahal. itu Tadi katanya nggak boleh ngomongin uang bukannya? Iya nggak boleh Pak kan Ustadz. dia omongin diarahkan kemana daripada ditolak juga kan haram meminta, haram menolak. Haram meminta, haram menolak. Tapi kenapa juga aku nggak dilanjutin ya? Supaya bisa banyak gitu. orang berangkat umroh kan? Iya, Pak Ustadz saya waktu itu diajarin kalau berbuat baik itu tidak boleh mengharapkan imbalan. Iya. Pak Ustadz itu berdakwah itu kan berbuat baik. Iya. Mengharapkan imbalan nggak? Enggak. Kalau Justru kadang-kala saya berada di satu masjid, mohon maaf, justru saya yang nyumbang. Kalau di acara saya berdakwah kok mengharap imbalan ya Ustaz? Di sini? Oh, oh. Enggak. Ah benar. Aku berdakwah enggak? Oh, kadang-kadang pernah gitu. Oh, enggak ngerti aku. Oh, oke, tolong jangan cek jangan ya. Tolong Ustaz Maulana jangan. Kan nggak boleh. Saya nggak pernah lihat angka. Sampai sekarang saya tidak tahu berapa honor saya di Trans TV. oh begitu. Lalu berarti Ustadz itu dapat uangnya dari mana? Alhamdulillah saya pulang, istri saya tengok tas saya, oh kurang uang kak, kasih masukin lagi. Butuh berapa kak, dimasukin lagi. Itu dia. Karena uangnya harus dibagi 3. Kebutuhan pribadi, ada masjid, ada pesantren, kemudian itu. Oh saya paham. Berarti kalau Ustadz misalkan lagi berdakwah, Ustadz tidak dibayar, tapi istrinya masuk ke rekening istrinya gitu. Enggak, gimana ya? Astagfirullahaladzim. Gimana ceritanya ya? Jadi benar Pak Ustadz kan ceramah, dakwah, nggak dibayar. Iya, kalau tapi dia masuk bicara, ke rekening Ustaz istri. bayar berapa? Saya bilang, mohon maaf, Ya kan matiin. Pak? Maaf ini harus saya pisahkan. Tapi kalau uang istri kan uang kamu nggak suami, boleh Pak. nanyanya gitu. Aduh, nanti saya disomasi lagi. Aduh. Ini pertanyaan, Nggak semua orang begitu. Cuman ada orang-orang tertentu yang semua uang itu buat istrinya. Saya mah tidak punya apa-apa gitu. Ada gitu. Yang kaya mah istri saya gitu. Ada tapi bukan ini, beda orangnya. Saya Oh, itu. iya, iya. Bukan. Itu yang Bukan. sahabat. Diam. Baper. Oke, diam. Oke, ya udah oke. Kita lanjut lagi saat ini jangan mana-mana tetap di Tamu. Saya tadi baca di Instagram saya tuh banyak yang suka cara sekretaris saya nanya pada Ustadz Maulana. Terima kasih Pak. Pertanyaannya, kamu berani nanya sama Agim nggak gitu? Kenapa nggak berani Pak? Oh, lihatnya jangan lihat saya dong. Baiklah. Aa Iya. mau bertanya. Ya ngomongnya yang keras lah. Ya. A punya sosmed A. Alhamdulillah ada. Follow back A. Malah minta follow back kamu. Gak apa-apa dong Pak. Gini A kan punya sosmed. Tahu haters dong A. Haters itu apa? Yang membenci. Oh, pernah dengar. A punya haters nggak di Instagram, di sosmednya A Agim? Gak tahu. Karena yang paling penting kita nulis yang terbaik. Apapun yang dikatakan orang itu adalah bagian dirinya sendiri. Tidak menjadi ancaman bagi kita. Ancaman bagi kita adalah keburukan kita sendiri. Dan tidak ada pengaruhnya orang mau berkata apapun, karena nasib saya tidak ditentukan oleh tulisan orang, oleh mulut orang. Hakikatnya Allah yang menentukan takdir. Ya, justru orang yang berkata jelek itu satu adalah ladang bagi kita untuk bersyukur, bukan kita yang berkata jelek. Orang yang bersikap jelek ke kita adalah ladang agar kita tidak melakukan hal yang sama. Jadi kalau ada orang berkata buruk, berbuat buruk, ini pelajaran dari Allah agar saya tidak melakukan hal seperti itu. Yang ketiga, ladang untuk kita bisa memaafkan dan mendoakan kebaikan. Karena kasihan kalau hater seumur-umur begitu, dia pasti menderita. Orang yang pikirannya buruk, yang kata-katanya buruk, dia sengsara. Sedang dia juga makhluk sama seperti kita. Jadi doakan aja kebaikan. Nggak ada ruginya. Ada haters, yang rugi itu kalau kita yang jadi haters. Oh. Oh gitu ya. Beda ya. Ya.
Ini dikit lagi. Boleh, lanjut. Tunggu dulu, saya dulu. Jangan ketawa, Pak, mau Enggak, dihargai. Jadi, mustahil semua orang suka kepada kita. Betul. Tapi, orang-orang yang tidak suka kepada kita bisa jadi merupakan aset bagi kita. Karena mereka siang malam memikirkan kekurangan kita. Sedangkan kita hampir tidak punya waktu memikirkan kekurangan kita karena terlalu banyak pengen dipuji orang. Nah, dia sampai nggak tidur memikirkan kita. Dia kemana-mana ngomongin kejelekan kita. Bukankah ini rezeki? Karena yang mengancam kita itu adalah keburukan kita. Kayak gini nih, duduk begini, di sana ada ular bahaya, di sana ada makanan yang enak. Mana yang paling kita fokus? Makanan yang enak atau ular yang bahaya? Ular, Pak. Jawab, Mas Dedi. Mas Dedi saya jawab, Pak. juga Bapak jawab. jawab. Jawab dong. Kalau saya ularnya dulu. Nah, sama kan? Saya ular. Berarti yang paling penting bagi kita adalah yang membahayakan kita. Nah, siapa yang paling membahayakan kita? Keburukan orang lain atau keburukan kita sendiri? Burukan diri sendiri. Burukan diri sendiri, Pak. Keburukannya. Ya udah, kalau gitu kenapa kita capek mikirin keburukan orang Kenapa ke kamu kita? pakai nanya begitu kamu? Cika. Memang Cika nggak punya haters. Banyak, Pak. Teruskan dikit lagi Oh, ya. lanjut, abis AA saya ya. Ya, sok atuh. Jadi kalau kita ini tidak boleh dipenjara oleh keburukan orang ke kita. Kita jangan mau diatur oleh keburukan orang kepada kita. Kalau orang ngomong jelek, kita ngomong jelek. Orang menghina, kita menghina. Orang lain melotot, kita melotot. Berarti kita udah nggak punya prinsip apapun dalam hidup ini selain ikut-ikutan kepada kejelekan orang. Mau apa sekolah tinggi-tinggi kalau bisanya cuma niru kejelekan orang. Kita sekolah, kita belajar agama agar jelas kita tuh harus bersikap benar. Orang memilih sikap jelek kan kita bisa memilih sikap yang baik. Terima Sudah kasih. begitu. Oke. Baik. Ya, cukup. Cukup sudah. Oh, Anda udah cukup ya? Satu lagi sih. Ah, udah cukup aja gitu. Ya, oke. Jangan lupa main sosmed di follow back. Tapi saya tuh selalu memposting hal-hal yang baik. Ya, tadi makanya dengar katanya, buat apa sekolah tinggi-tinggi, tapi kalau hasilnya buruk, ya udah nggak usah sekolah kamu ya. Baik. Bukan tidak usah Oh, sekolah. salah lagi saya. Aduh, kan. Saya setuju Sekolah sama harus Agim. tinggi, setinggi mungkin, tapi ingat bahwa kemuliaan bukan datang dari gelar, tapi dari perilakunya. Dari perilakunya, oke. Iya, di kita tuh yang sekolah banyak, yang sarjana banyak, juga lebih dari itu banyak, akan lebih bagus lagi kalau semua ini menjadi teladan-teladan kebaikan bagi masyarakat. Kita ini krisis keteladanan. Baik. Nah, itulah ya tadi. Nah, bagaimana nih? Mungkin pertanyaan saya terakhir buat AA saja. Dengan semua masalah yang ada, keributan yang ada, fenomena yang ada tadi, Al sudah bilang ya. Bagaimana masyarakat harus menanggapi hal itu? Ya, semua yang terjadi ini adalah takdir yang sekarang ada di episode negeri ini. Ya, semua ini adalah cara Allah mengajari kita. Banyak kejadian-kejadian, karena belajar itu bukan hanya dari sekolah, tapi dari apa yang kita lihat, dari pertemuan ini, dari seseorang bersikap, seseorang itu pelajaran. Tinggal kita mau enggak mengambil pelajaran untuk mengubah diri kita jadi lebih baik. Kalau hanya membahas masalah itu semua bisa. Tapi dengan adanya masalah dan kita berubah jadi lebih baik. Kita lihat ya di kejadian ini, oh begitu, kejadian ini. Saya seperti itu tidak. Oh, saya harus menahan kata-kata saya. Saya tidak boleh tergelincir kata-kata. Oh, ternyata kalau serakah kepada uang ujungnya begitu. Oh, kalau mudah terpedaya, terpesona kepada seseorang, akhirnya jatuh. Jadi semua ini harus kembali ke kita dulu. Kalau kita hanya sibuk membahas ini, membahas itu, dan kitanya sama, berarti kita rugi, ya. Kehilangan waktu, kehilangan kearifan. Jadi saya berharap gitu ya, semua hiruk pikuk bangsa ini adalah jadi pembelajaran agar kita menjadi manusia-manusia yang lebih baik. Kalau kita nggak bisa memperbaiki bangsa, atau perbaiki aja keluarga. Kalau keluarga juga susah, perbaiki aja diri sendiri. Kalau anak satu aja susah, udah perbaiki diri aja kita nih Mas Dedi ya. Oke, baik. Terima kasih banyak Agim.
Ustadz Maulana, terima kasih banyak. Terima kasih juga buat penonton kita sudah hadir di studio baru kita ini ya. Ini studio baru pertama kali hari ini kita live langsung ya. Betul, Pak. Dan ingat Anda bisa nonton. Jadi kita bikin behind the scene-nya pembuatan studio ini. Jadi dari kosong, dari rata, dibuat satu-satu, Cika pantekin satu-satu. Itu kita videoin semuanya sampai jadi seperti ini. Jadi jangan lupa nonton pembuatannya behind the scene-nya semuanya ada di YouTube official-nya Hitam Putih Trans 7 malam ini juga. Oke? Saya tutup acaranya. Terima kasih buat semua bintang tamu yang sudah hadir di sini, dan saya mungkin mengambil kata-kata dari Agim tadi bahwa intinya adalah kalaupun kita penuh pengetahuan, kalaupun kita pintar, tapi itu tidak merubah kita untuk menjadi lebih baik lagi. Akhirnya sama saja bohong. Akhirnya kita hidup dengan topeng-topeng itu semua. Jadi intinya dari semua kejadian, mau itu positif, mau itu negatif dan sebagainya, ambil, belajar dan mencoba untuk belajar dari sana untuk menjadi diri yang lebih positif dan diri yang lebih baik lagi. Because knowledge without transformations is not a wisdom. Saya dari Komisi Cika Jessica, inilah Hitam Putih.